Sisi Baby geng. Sisi Baby bakal ngenalin situs game online tergacor dan terpercaya pastinya hanya di Betwin 188. Yuk join sama aku, caranya gampang banget, tinggal kalian transfer pakai rekening bank kalian yang sudah support, dan juga kita sudah support e-wallet juga ya geng, seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan kita juga lagi ada event menarik, untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya gengs. Yuk kapan lagi, yuk kita langsung daftar aja, linknya ada di pin komentar di bawah ini. Gelandang Manchester United Jesse Lingard dikabarkan sudah memutuskan mencari klub baru di tengah kabar yang menyebut Erik ten Hag menginginkannya bertahan di Old Trafford musim depan. Lingard sempat ingin cabut permanen usai membela West Ham, namun MU tak mengizinkannya cabut dari Old Trafford. Kini masa depan Jesse Lingard menjadi tanda tanya besar lagi. Pasalnya ia kembali cuma jadi penghangat bangku cadangan di skuad Manchester United. Dari situ Lingard disebut ingin segera cabut dari MU pada musim panas nanti. Apalagi kontraknya berakhir pada bulan Juli tahun 2022. Namun ada kabar Erik ten Hag ingin mempertahankan Lingard. Sekarang ada kabar terbaru soal gelandang 29 tahun tersebut. Upaya ten Hag mempertahankan Lingard disebut bakal sia-sia. Pasalnya gelandang serba bisa itu diklaim sudah membuat keputusan untuk angkat kaki dari MU pada musim panas 2022 nanti. Kabar ini diklaim oleh BBC Sport. Laporan itu menyebut Lingard bahkan enggan bertemu dengan ten Hag dan ia lebih fokus mempersiapkan diri untuk mencari klub baru pada musim panas nanti. Jesse Lingard memang tak terpakai di Manchester United, namun servisnya masih diidamkan banyak klub. Dari Inggris, ada nama West Ham, ada juga klub sultan baru di Liga Inggris, Newcastle. Lalu dari Italia, ada dua nama juga. Mereka adalah AC Milan dan Juventus. Bahkan ada kabar keduanya dalam posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan Jesse Lingard. Pelatih baru Manchester United Erik ten Hag dikabarkan tertarik memboyong bek kanan Inter Milan, Denzel Dumfries, musim panas 2022 nanti. Salah satu area yang akan dibenahi adalah area bek sayap, khususnya di pos sayap kanan. Di area itu memang sudah ada Aaron Wan-Bissaka dan Diogo Dalot. Namun Wan-Bissaka disebut bisa angkat kaki dari Manchester United musim panas nanti. Erik ten Hag pun akhirnya mendapat satu nama yang dirasa bisa mengisi pos bek sayap kanan dengan baik. Radarnya kemudian mengarah ke nama bek Inter Milan, Denzel Dumfries. Kabar ini dilansir oleh The Sun. Laporan itu juga menyebut Dumfries masuk prioritas transfer ten Hag. Laporan itu juga menyebut Denzel Dumfries mulanya bukan target utama Erik ten Hag. Pelatih berusia 52 tahun tersebut kabarnya ingin mendatangkan pemain yang sudah sangat ia kenal di Ajax Amsterdam. Ia adalah Nusair Mazraoui. Bek 24 tahun itu sendiri kabarnya juga diminati oleh Bayern Munchen. Ada juga nama Barcelona, namun kabarnya Mazraoui lebih memilih gabung Bayern musim panas 2022 nanti. Musim lalu, Inter membeli Denzel Dumfries dari PSV dengan harga sekitar 12,5 juta pounds. Kini jika menginginkan servisnya, Manchester United disebut harus menebusnya dengan bandrol sekitar 30 juta pounds. Luke Chadwick mengaku dirinya ingin melihat Cristiano Ronaldo bertahan di Old Trafford karena ia yakin CR7 masih sangat prima untuk tampil di level tertinggi bagi Manchester United musim depan. Ronaldo kembali ke MU pada musim panas 2021 kemarin. Di musim perdananya CR7 tampil bagus. Ia masih bisa menyumbangkan 24 gol bagi Setan Merah dari 38 laga di semua ajang kompetisi. 18 gol diantaranya ia cetak di Premier League. 6 diantaranya ia ukir melalui hat-trick. Yang pertama melawan Tottenham dan kemudian melawan Norwich City. Cristiano Ronaldo masih terikat kontrak setahun lagi di Manchester United. Akan tetapi ada kabar ia bisa cabut dari Old Trafford pada musim panas 2022 nanti. Hal tersebut tak lepas dari hadirnya Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu disebut bisa saja menyingkirkan Ronaldo karena faktor usia. Namun Luke Chadwick merasa Ronaldo akan tetap sanggup bermain di bawah asuhan ten Hag karena fisiknya masih prima. Hal tersebut terlihat saat Man United berduel lawan Brentford di Premier League akhir pekan kemarin. Cristiano Ronaldo bekerja keras, saya pikir satu momen yang benar-benar meringkasnya adalah ketika ia kehilangan bola setelah mencoba sedikit tendangan, tetapi kemudian berlari ke belakang sejauh 50 yard untuk merebut bola. Sepertinya ia benar-benar di atas puncak permainannya, cetusnya pada cut offside. Anda berharap manajer baru telah berbicara dengannya dan kami akan memiliki musim lain untuknya di Old Trafford, sambung Chadwick. Selain faktor fisik, Luke Chadwick juga mengatakan ketajaman Cristiano Ronaldo masih sangat terjaga. Ia yakin musim depan di bawah asuhan Erik ten Hag, Ronaldo bakal bisa menyumbangkan lebih banyak gol bagi Manchester United. Superstar asal Portugal Cristiano Ronaldo dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk cabut dari Manchester United musim panas 2022 nanti.
Kini ada kabar terbaru soal masa depan Cristiano Ronaldo. Ia dikabarkan berniat cabut dari Manchester United musim depan. Kabar ini diklaim oleh The Sun. Laporan itu menyebut keinginan pergi itu tak lepas dari prestasi setan merah. Sekarang ini MU kesulitan mendapat tiket ke Liga Champions. Dan jika United akhirnya tak mendapatkan tiket tersebut, Ronaldo pasti akan cabut. Sebab Ronaldo ingin main terus di Liga Champions. Di sisi lain MU sendiri sebenarnya berharap CR7 terus bertahan di Old Trafford. Tapi jelas tanpa tiket di UCL mereka bisa kesulitan mencegahnya mencari klub baru. Pelatih interim Manchester United Ralf Rangnick sebelumnya sempat berbicara soal masa depan Cristiano Ronaldo. Ia mengatakan Ronaldo akan tetap bertahan di Old Trafford musim depan. Saya tidak berpikir mengapa itu harus menjadi salam perpisahan, ujar Rangnick soal Ronaldo yang melambaikan tangannya pada fansmu usai laga lawan Brentford, pada Stadium Astro. Ia masih punya kontrak 1 tahun. Dan sejauh yang saya tahu ia akan berada di sini lagi pada musim depan, sambung Rangnick. Man United sendiri memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Ronaldo selama 1 musim lagi. Raksasa Premier League, Manchester United diklaim mengakui bahwa keputusan mereka untuk memperpanjang kontrak bek Eric Bailly adalah sebuah kesalahan. Kini, Manchester Evening News mengklaim bahwa Manchester United secara diam-diam mengakui bahwa memperpanjang kontrak Bailly adalah sebuah kesalahan. Sumber menyebut bahwa keputusan itu merupakan strategi Ed Woodward untuk mengikat pemainnya dengan kontrak berdurasi lebih panjang guna meningkatkan harga jual mereka. Pada hari final Liga Eropa musim lalu, Bailly mengancam akan hengkang jika ia tak dimainkan lawan Villarreal. Pada akhirnya, Bailly pun dimainkan selama 116 menit. Musim ini Bailly kerap merasa kesal karena tak mendapat kesempatan bermain, baik ketika Manchester United masih dibesut oleh Gunnar Solskjaer maupun Ralf Rangnick. Bahkan, Bailly secara terbuka mempertanyakan mengapa para pemain yang tampil buruk terus dimainkan, merujuk pada performa Kapten Harry Maguire. Bulan lalu, Bailly menuliskan komentar di Instagram di mana ia mendukung rencana Manchester United untuk mencadangkan Maguire dalam laga melawan Arsenal. Banyak yang bersuka cita setelah Real Madrid dipastikan melaju ke babak final Liga Champions. Namun tidak dengan mantan pemain Manchester United, Peter Schmeichel. Real Madrid mengunci 1 tempat di babak final setelah berhasil mengalahkan raksasa Inggris, Manchester City, di laga leg kedua hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022. Bermain di Santiago Bernabeu, mereka menang dengan skor 3-1. Kemenangan ini membuat Real Madrid membalikkan agregat dan menang atas Manchester City dengan skor 6-5. Karena dilakukan dengan cara yang epik, tidak heran kalau Los Merengues kebanjiran pujian setelah laga leg kedua ini. Namun tidak semua kata-kata yang mengalir pasca laga bernada positif. Pernyataan sumbang terlontar dari mulut Schmeichel, yang meyakini kalau Real Madrid tidak pantas melaju ke babak final. Real Madrid tidak punya hak untuk berada di final itu. Mereka adalah tim terburuk dalam 2 pertandingan, kata Schmeichel kepada CBS Sport. Man City memegang kendali penuh tapi bukan satu momen yang kami bicarakan. Kami bicara soal bagaimana satu stadion itu bisa menjadi orang ke-12. Schmeichel sendiri sebenarnya sudah menduga kalau Real Madrid mampu melaju ke babak final. Akan tetapi, ia tak menduga bahwa penampilannya akan seburuk itu. Hasil ini membuatnya semakin kesulitan memprediksi juara. Memprediksi Liga Champions ini sangat sulit. Saya menjagokan Bayern Munchen dan mereka tersingkir di babak perempat final. Saya berpikir Real Madrid akan ke final karena situasi di Inggris tapi mereka sangat buruk. Hanya saat bertemu Chelsea mereka bagus. Saya tidak bisa lagi memahami sepak bola, pungkasnya. Ujung tombak Manchester United Edinson Cavani mengungkapkan kehadiran Cristiano Ronaldo membuat dirinya memilih untuk meninggalkan Old Trafford setelah kontraknya selesai pada akhir musim ini. Cavani mendapatkan musim tidak menyenangkan akibat dibekap cedera, dan hanya tampil dalam 18 pertandingan di seluruh kompetisi dengan torehan 2 gol. Pemain berusia 35 tahun ini akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer. Belakangan Cavani dikaitkan dengan sejumlah klub Amerika Selatan, seperti Boca Juniors. Namun kakak sekaligus agennya, Walter Fernando Guglielmone, menyebutkan Cavani memilih melanjutkan karir di Eropa. Cavani mengakui cedera yang dialaminya pada musim ini menjadi pengalaman paling sulit buat dirinya. Kondisi itu berbeda dibandingkan dengan yang dialaminya pada musim lalu. Bek legendaris Manchester United, Jaap Stam, menilai The Red Devils harus mampu mengamankan 1 tiket ke kompetisi Eropa pada musim depan. Tak peduli di kompetisi mana mereka akan tampil, namun Stam menilai hal itu sebagai langkah cepat bagi MU untuk memenangkan trofi. Manchester United menunjukkan penampilan yang sangat mengecewakan di sepanjang musim 2021-2022. Selain karena mereka dipastikan gagal merengkuh 1 pun trofi, mereka juga terancam gagal tampil di Liga Champions musim depan.
Namun Japstam menilai Man United harus bisa lolos ke kompetisi Eropa di musim depan. Mu sendiri masih memiliki peluang untuk bisa tampil di Liga Eropa dan Liga Konferensi Eropa. Stam menilai kompetisi Eropa sebagai jalan pintas bagi Setan Merah untuk bisa mengakhiri puasa trofi yang telah bertahan selama 5 tahun lamanya. Saya pikir akan bagus bagi mereka jika bisa lolos ke kompetisi Eropa, ujar Stam seperti dilansir dari Tribal Football. Saya pikir akan selalu berdampak bagus bagi Anda jika bisa terlibat di kompetisi Eropa dan menunjukkan apa yang bisa Anda lakukan serta menilai apakah kinerja tim menunjukkan kemajuan atau tidak. Petik 2. Pada akhirnya, akan selalu menyenangkan jika bisa memenangkan trofi. Banyak orang yang bertanya kepada saya terkait berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh United untuk bisa memenangkan trofi. Saya pikir tidak perlu lama jika Anda bisa mengambil bagian di salah satu kompetisi Eropa. Jika Anda bisa memenangkannya, maka saya pikir Anda telah melakukan pekerjaan yang bagus di musim depan, pungkasnya.